Baik, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Masih semangat semua? Masih. Oke, silakan duduk, Ibu absen dulu ya. Oke, sampai tidak hadir kelas apa nak? Baik, terima kasih banyak kalian sudah hadir semua pada hari ini. Jadi Ibu minta sekarang coba siapkan perlengkapan tulis menulis untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan buku catatannya, buku tugas, buku pakarnya bisa ada di atas meja dengan pulpen atau penanya ya. Bisa kasih apa nak? Bisa. Oke, baik sekarang semua berdiri ya. Semua berdiri. Oke, jadi kita melakukan ice breaking seperti pada kemarin-kemarin ya. Ya, supaya kalian kembali semangat untuk belajar setelah pelajaran pertama tadi. Baik, tepuk semangat. Oke, ulang sekali lagi kelas 8A, tepuk semangat. Bagaimana semangatnya kelas 8A? Oke, baik, kita tepuk tangan untuk semua. Kita kembali. Ya, kembali. Oke, baik semua, tolong perhatikan. Jadi Ibu akan tampilkan PowerPoint di depan ini. Tolong semua perhatikan dengan baik-baik ya. Oke, bisa? Jelas? Yang di belakang? Jelas? Oke, sekarang mau sedikit bertanya dulu di kalian untuk materi yang sudah lewat kali lalu ya. Siapa yang masih ingat kali lalu itu kita belajar tentang apa? Apa? Sistem peredaran darah. Khususnya tentang apa? Apa demokrasi? Komponen penyusun darah. Baik, kita untuk demokrasi dulu. Ya. Oke, jadi ada yang masih ingat? Jadi darah itu disusun oleh dua kelompok besar, yaitu apa dan apa? Oke, apa Audra? Sel darah dan plasma, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Audra. Sel darah dan plasma darah atau cairan darah. Jadi itu komponen utama penyusun darah. Oke, kita tanya lagi. Sel-sel darah itu dibagi lagi menjadi berapa macam? 3. Tiga. Apa-apa saja? Oke, berarti sudah pintar semua ya. Kelas 8A ya. Jadi sel darah merah, sel darah putih dan juga apa? Oke, kita tanya lagi satu. Sel darah manakah yang berperan dalam proses pembekuan darah? Apa? Apa? Keping? Nama lain dari keping darah adalah apa? Trombosit. Oke, pintar semua. Tepuk tangan untuk kelas 8A. Jadi itu sedikit Ibu mengingatkan tentang materi kali lalu, yaitu tentang komponen penyusun darah. Oke, sekarang coba kelas 8A semua pegang di darah kalian. Pegang dengan dua tangan. Oke, rasakan. Coba tutup mata. Sambil bernapas. Bukan berhenti bernapas ya. Oke. Buka matanya. Buka matanya sudah. Oke. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Apa? Detak jantung. Jadi yang kalian rasakan di darah kalian itu adalah detak jantung. Coba sekali lagi kelas 8A. Coba sekali lagi tutup mata. Oke. Rasakan dia berdetak. Oke, seirama dengan jarum-jarum yang seperti itu toh? Ya. Oke, buka mata kembali. Sudah bisa? Oke, buka untuk semua dulu. Jadi itu adalah jantung
jantung kalian. Tahu tuh jantung tuh? Tahu. Oke. Jadi tadi kalian sudah rasakan denyut jantung, ya Pak? Di dada kalian tadi? Ya. Jadi kalau jantung manusia itu ukurannya itu sebesar satu kepala kanan kiri masing-masing orang. Coba bandingkan dengan kawan di kiri kanan. Siapa pun jantung ukurannya paling besar, siapa punya paling kecil. Ketika paling punya sekecil ini saja. Mungkin sama dengan kepalanya Agnes mungkin. Ya. Karena ibu juga badannya kan seperti anak SMP ya kan? Iya. Oh SMA anak Agnes. Jadi mau tahu ukuran jantung kalian itu seperti apa? Ukurannya seperti ini, sebesar kepala kanan kiri masing-masing orang. Oke, baik. Jadi tolong perhatikan di PPT. Jadi hari ini kita akan belajar lagi kembali tentang sistem peredaran darah manusia. Tapi khusus kita belajar hari ini yaitu tentang apa? Tentang apa? Ya, organ peredaran darah manusia. Khususnya hari ini kita belajar tentang jantung dan pembuluh darah. Kali lalu kan ada 2 orang yang bertanya apa itu jantung, apa itu pembuluh darah itu kan? Ya, jadi hari ini kita khusus belajar tentang jantung dan pembuluh darah. Ya. Oke, tolong perhatikan kelas Sopana. Jadi, tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini ada beberapa di depan PPT ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi anatomi jantung dengan benar. Anatomi itu cabang ilmu biologi yang pelajari tentang bagian dalam apa? Makhluk hidup. Entah mau tumbuhan, mau hewan, mau manusia ya. Oke, terus yang berikut, menyebutkan letak jantung dengan benar. Terus menjelaskan pengertian dan fungsi jantung dengan benar. Terus yang berikut, mengidentifikasi macam-macam katup. Terus kalian dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing pembuluh darah. Terus yang berikut, kalian dapat menganalisis struktur pembuluh darah, arteri dan vena. Terus yang berikut, menganalisis pengelompokan darah, sistem ABO. Dan yang terakhir adalah Ibu berharap kalian dapat menyajikan hasil identifikasi struktur jantung dan pembuluh darah dengan baik. Bisa Pak Sopana? Bisa. Oke. Itu. Terus yang berikut. Ya, yang berikut adalah Ibu juga berharap pembelajaran kita hari ini memiliki manfaat untuk kalian. Jadi ketika pulang ke rumah nanti kalian sudah tahu, oh jantung saya itu ternyata memiliki fungsi seperti ini. Jantung saya itu berperan dalam ini. Pembuluh darah saya itu berfungsi untuk ini dan seterusnya ya. Jadi ada manfaat yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Baik. Yang berikut adalah tentang rencana kegiatan kalian. Jadi kalian mengidentifikasi masalah bukan dengan mengajukan pertanyaan setelah kalian menonton video. Terus kalian melakukan literasi, kalian membaca bahan ajar dan juga buku siswa. Terus kalian berdiskusi bersama dalam kelompok, mengerjakan RKPD dan melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah tes akhir. Oke. Yang berikut ini teknik penilaian juga sama. Jadi setiap kali masuk tetap ada penilaian pengetahuan, keterampilan juga sikap. Yang Ibu nilai hanya penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan dinilai oleh kawan Ibu, Bapak Ibu guru yang di belakang sebagai observer ya. Oke, yang berikut. Baik. Kelas 8A Ibu akan menampilkan video di depan ini. Tolong kalian simak dan tonton baik-baik. Sambil menonton dan sambil menyimak, kalian bisa mencatat poin-poin penting yang kalian lihat dalam video. Ya, karena setelah selesai menonton video, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan video yang telah kalian tonton. Bisa Pak Sapana? Bisa. Oke, baik. Kalau darah yang mengalir dalam tubuh kita ini dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu dari organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung manusia terdiri atas 4 ruangan,
yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta pilik kiri dan pilik kanan, di mana fungsi dari serambi adalah menerima darah dari seluruh tubuh dan fungsi pilik adalah memompa darah keluar dari jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh membran perikardium. Lapisan dari dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Tidak hanya memiliki lapisan dinding, jantung juga memiliki 3 katup. Jadi dalam jantung kita ada katup yang dinamakan vulva, pangkal aorta atau arteri. Nah, setelah kita mengenal jantung, kita akan bahas pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan juga ada pembuluh kapiler. Kita bahas lebih detail ya perbedaan ketiganya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung dan fungsinya membawa darah keluar dari jantung, itu arteri. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri, yang pertama adalah memiliki sebuah katup di pangkalnya, yaitu vulva semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan yang umumnya kuat yang melewati arteri karena dia keluar dari jantung sehingga tekanannya kuat di situ. Yang ketiga adalah denyutnya dapat dirasakan pada saat dirapat. Dan yang keempat, memiliki dinding yang tebal dan elastis. Nah, yang kedua ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Itu adalah pembuluh vena yang sering disebut juga dengan pembuluh balik. Ciri-ciri dari pembuluh darah vena yang pertama adalah memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kedua, terletak dekat dengan permukaan tubuh. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan menampung 75% darah. Yang keempat, memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis, berbeda dengan pembuluh arteri. Nah, yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Ciri-ciri pembuluh kapiler itu berbentuk halus. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Arteri, vena. Ya, jadi ini adalah apa? Ini perbedaan antara pembuluh darah arteri, vena dan juga kapiler. Tadi sudah lihat ya? Sudah Pak? Oke. Oke, baik kelas Sapana. Kalian sudah menonton video toh? Sudah. Ya, sudah dapat dicerna tadi? Sudah, Bu. Sudah dapat dimengerti? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi setelah menonton video tadi, menampilkan yang pertama adalah tentang jantung, yang kedua adalah pembuluh darah ya. Jadi jantung tadi ada bagian-bagian jantung, terus ada katup jantung, terus ada tentang fungsi jantung dan sebagainya. Yang berikut adalah pembuluh darah tadi juga sudah ada pengelompokannya, ada 3 macam pembuluh darah dan seterusnya ya. Baik, setelah kalian menonton video dan tadi sudah mencatat poin-poin penting, sekarang Ibu minta dari kalian bisa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang tadi sudah kalian
oleh jantung, Bu. Apa itu jantung? Tepuk tangan. Ya. Berarti ini pengertian, Iya toh? Oke, bagus sekali. Masih ada berapa orang yang ingin bertanya? Silakan. Oke, masih 3 orang dari sini. Apa fungsi kapiler darah? Tepuk tangan. Apa fungsi kapiler darah? Oke. Yang berikut masih 2 orang. Siapa lagi? Oke, depan. Apa fungsi jantung dalam manusia? Oke, apa fungsi jantung dalam tubuh manusia? Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa? Tadi 1 orang. Oke, silakan. Jelaskan perbedaan pembuluh darah arteri dan vena, Bu. Oke, jelaskan perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Oke, tepuk tangan sekali ya. Oke, pertanyaan terakhir ditutup dengan pertanyaan yang cukup bagus. Baik, bisa kelas 8A? Bisa. Kelas 8A, kalau perhatikan di depan, jadi ini adalah daftar pertanyaan yang sudah kalian buat. Jadi kita lihat satu persatu pertanyaan ini ya. Kita eliminasi yang hari ini kita tidak bahas. Oke, mulai yang pertama ya. Mulai dari bawah. Jelaskan perbedaan pembuluh darah arteri. Jadi ini hari kita bahas tentang pembuluh darah. Oke, apa fungsi jantung? Ya Pak? Apa fungsi kapiler darah? Juga masuk. Apa itu jantung? Masuk. Apa peranan jantung? Sebenarnya ini sama ya. Nomor 7 dan 5 sama Pak? Terus yang berikut, apa fungsi pembuluh darah arteri? Masuk untuk pembahasan kita hari ini. Sebutkan macam-macam peredaran darah manusia. Ya, ini kita masuknya di minggu depan dari kita istilah. Bukan berarti pertanyaannya tidak benar atau salah. Pertanyaannya bagus, tapi untuk pertemuan kali berikut kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah manusia. Bagaimana proses peredaran darah ini juga untuk minggu depan. Contoh sel darah manusia ini sudah kita bahas sekali lagi ya. Ya toh? Oke, baik. Tepuk tangan untuk semua yang sudah. Oke, kali berikut giliran yang lain lagi bisa bertanya ya. Bisa kelas 8A? Bisa, Bu. Oke, baik. Kelas 8A. Kita maju ke yang berikut adalah kalian ibu akan kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar untuk bisa kalian pelajari dan kerjakan dalam kelompok-kelompok kecil ini. Baik, kalian sudah duduknya dalam kelompok-kelompok ini, jadi ibu cukup pindahkan ya. Ya, siapa yang mau pindah coba? Ibu pindahkan saja ya. Pindahkan dari mana ke mana? Ini adek, mari sini. Sini, kamu dua. Ya, jangan hi, semua sama ya. Iya tidak? Iya, Bu. Tidak. Oke. Ini dengan belakang. Mari sudah. Oke. Bisa? Sudah bisa? Ya, jadi kelompoknya seperti ini. Ibu berharap diskusi kelompoknya sebentar bisa kalian laksanakan dengan baik, lakukan dengan baik ya. Kelas 8A? Bisa? Oke, baik. Jadi ibu punya ini LKPD dan juga bahan ajarnya. Jadi ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar ini untuk kalian pelajari dan kalian kerjakan dalam kelompok. Baik. KPD bisa.
Jadi itu kalian akan mengerjakan LKPD itu dalam kelompok, tapi ingat pelajari juga dengan bahan ajar. Dengan catatan-catatan tadi lewat kalian sudah nonton video tadi. Terus untuk mencari tahu jawaban kalian bisa baca bahan ajar. Bisa baca mana? Bisa. Oke, baik. Ibu punya LKPD di sini. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Jadi Ibu mau menjelaskan petunjuk di LKPD ya. Mana? Jadi yang pertama jangan lupa kalian untuk mengisi apa? Data diri kalian. Jadi sudah ada di sini. Tiap kelompok mengisi nama-nama anggota kelompoknya di sini. Jangan dilupakan ini ya. Bisa? Oke, supaya sebentar Ibu periksa LKPD-nya itu. Ketika selesai kalian mengumpulkan itu bisa Ibu isi nilainya ya. Bisa lihat kelompok-kelompok mana yang bagus. Oke. Terus yang berikut. Setiap mau menyelesaikan LKPD itu kalian baca baik-baik mengenai dia punya apa langkah kerja ya. Jadi baca baik-baik tentang petunjuk LKPD untuk setiap aktivitas yang mau kalian kerjakan. Bisa bahasa mana? Bisa. Silakan dari sekarang kalian mengerjakan LKPD dengan terlebih dahulu membaca bahan ajar ya. Ibu kasih kalian waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, kelas mana? Jika ada kelas mana? Oke, jadi kalau ada yang mau bertanya kurang jelas mengenai petunjuk LKPD, silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Bisa angkat tangan kemudian tanya, nanti Ibu bisa jelaskan ke kalian. Silahkan dimulai dari sekarang.
Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sambil kerjakan, sambil diskusi ya. Ya, kelas 8 ah? Bisa, Bu. Ibu boleh duduk sedikit kok? Boleh, Bu. Ibu duduk sedikit, ingat diskusi, kerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan ke Ibu ya. Sudah kok? Oke, lanjutkan kerjakannya. Kelompok 4 sudah? Kelompok 4? Belum. Oke, lanjut. Kelompok 2 sudah? Oke, lanjut.
masih bermain masih sudah? Sudah ya? Kelompok 3 sudah kah? Oh iya. Kelompok 3 selesai. Oke, silahkan kelompok 1 untuk memulai presentasi. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kepada materi saya persilakan. A. Pencapai, B. Bilik kanan, C. Kartu tribus pidalis, D. Samping kanan, E. Aorta, F. Arteri pulmonalis, G. Bilik kiri, H. Vena pulmonalis, I. Kartu tribus pidalis, Z. Samping kiri. Jantung adalah organ vital berotot dan kerongga dengan ukuran sebesar kepala tangan dalam tubuh manusia yang berperan dalam penyumbang darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Letak jantung adalah pada rongga pada dada sebelah kiri, tepatnya antara paru-paru pada bagian tengah dada, sedikit ke kiri tulang dada atau jantung. Fungsi jantung dalam tubuh manusia adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampung kebutuhan setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Baik, jika ada tambahan atau bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, Kak Sapana, ada yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Ada Bu. Oke, dari kelompok 2 silakan. Pada kelompok 2 akan menambahkan sedikit tentang fungsi jantung dalam tubuh manusia.
Jantung juga menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh serta mencegah tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Terima kasih atas tambahannya. Kami ucapkan terima kasih. Berapa kali? Oke. Baik, itu presentasi dari kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kalau perhatikan dari tadi adalah tentang presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi bagian-bagian jantung. Oke. Nanti sebentar baru Ibu lanjutkan saja. Lanjutkan presentasi nanti di pengumuman baru Ibu jelaskan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Oke, itu presentasi yang cukup bagus dari kelompok 1. Kita lanjutkan dengan yang berikut dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok lain di sini baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, silakan moderatornya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada materi saya persilakan. Baik, materi diskusi kami pada hari ini yaitu kantuk pada jantung dan fungsinya. Yang pertama, kantuk tricuspidale. Fungsinya mengatur aliran darah antara serangan kanan dan kiri kanan. Yang kedua, kantuk mitra atau dicuspidalis. Fungsinya mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru, mengalirkan dari serangga kiri ke kiri. Yang ketiga, kantuk pulmonar. Mengatur aliran darah dari kiri kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang terakhir, kantuk aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Nomor 4, mengidentifikasi pembuluh darah pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuluh arteri. Yang kedua, kapiler darah. Yang ketiga, sel darah merah. Yang keempat, venula. Yang kelima, venula vena. Jika ada teman-teman yang bertanya atau menambahkan, waktu kesempatan lanjutkan. Baik, ada yang bertanya atau menambahkan? Pas, Bu. Pas, kelompok 1? Pas, Bu. Oke. Silakan saya kembalikan. Tidak ada atas perhatian dan menunjukkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Itu presentasi yang cukup bagus juga dari kelompok 2. Silakan. Yang berikut kelompok 3. Jangan terlalu ke belakang. Oke, baik. Kelompok 3. Kalau perhatiannya yang di belakang, ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami di kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, ini hasil diskusi kelompok kami. 5. Fungsi dari beberapa macam pembuluh darah pada manusia adalah sebagai berikut. A. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke jalan arteri pulmonalis. B. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung ke jalan vena pulmonalis. C. Kapiler darah berfungsi untuk sebagai penghubung antara pembuluh darah arteri dan vena. Baik, demikianlah diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, baik, silakan yang mau bertanya, yang mau menambahkan. Silakan. Oke, dari kelompok 4, Audra silakan. Saya dari kelompok 4 ingin menambahkan tentang berfungsinya kapiler darah. Fungsi kapiler darah bukan saja sebagai penghubung antara pembuluh darah arteri dan vena,
tetapi juga tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan pada jaringan. Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian. Itu tambahan mengenai fungsi dari kapiler darah ya. Silakan moderator. Terima kasih atas masukan dan tempat. Demikian hasil diskusi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 sudah. Kita lanjutkan presentasi yang berikut dari kelompok 4. Silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Maju lagi. Moderatornya tunggu. Ibu silakan Pak. Persilakan. Oke, tolong perhatiannya ya. Teman-teman yang lain. Silakan kelompok 4 dimulai. Selamat pagi bos, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4. Pada kelompok ini saya berikan. Tabel perbedaan antara pembuluh darah arteri dan vena adalah sebagai berikut. Pembeda tempat pembuluh nadi atau arteri agar tersembunyi di dalam tubuh. Pembuluh balik atau vena dekat dengan permukaan tubuh tanpa kebiru-biruan. Dinding pembuluh nadi atau arteri tebal kuat elastis. Pembuluh balik atau vena tipis dan tidak elastis. Aliran darah pembuluh nadi atau arteri meninggalkan jantung. Pembuluh balik atau vena menuju jantung. Denyut pembuluh nadi atau arteri terasa. Pembuluh balik atau vena tidak terasa. Katup pembuluh nadi atau arteri satu pada pangkal jantung. Pembuluh balik atau vena banyak di sepanjang pembuluh. Darah yang keluar pembuluh nadi atau arteri darah memancar. Pembuluh balik atau vena darah tidak memancar. Jika ini memberi bertanya atau memberi tambahan, tidak kesempatan akan berikan. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya, ingin menambahkan? Satu. Pas kelompok 3, kelompok 2, Satu. kelompok 5 dan 1. Satu. Oke. Kalau tidak ada atas pengertiannya, saya mengucapkan terima kasih. Silakan kembali kelompok 4. Ya, itu butuh keberanian. Ya, butuh keberanian untuk menjadi moderator. Jangan ada yang tidak mau jadi moderator terus menertawakan kawan yang ada di depannya. Siapa yang menertawakan? Ya, tidak apa-apa. Salah benar tidak apa-apa. Nanti kali berikut lagi pasti lebih bagus lagi. Ya, waktu bersamanya? Iya, Oke, terima kasih untuk siapa namanya di belakang? Heaven. Heaven. Yuven. Ya, Nah, Bu. tepuk tangan untuk Yuven dulu. Oke, baik. Jadi itu apresiasi cukup bagus. Baik, kita lanjutkan presentasi kita. Kelompok terakhir adalah kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 yang lanjut kita. Ini tanpa cowok, tanpa pria. Oke, kelompok 5 maju. Oke, suaranya diperjelas ya. Silakan kelompok 5. Yang lain tolong perhatikan baik-baik. Selamat pagi bos, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada materi saya. Baik, materi diskusi kami hari ini adalah tentang perbedaan golongan darah pada manusia dan 4 macam golongan darah berdasarkan sistem ADO. Perbedaan golongan darah pada manusia adalah sebagai berikut. Golongan darah A, agglutinogen pada sel darah merah adalah golongan darah A.
Aglutinin pada plasma darah adalah beta anti B. Golongan darah B adalah aglutinogen pada sel darah merah adalah golongan darah B. Aglutinin pada plasma darah adalah alfa anti A. Golongan darah AB, aglutinogen pada sel darah merah adalah golongan darah A dan B. Aglutinin pada plasma darah adalah tidak ada. Golongan darah O atau O. Aglutinogen pada sel darah merah adalah tidak ada. Aglutinin pada plasma darah adalah alfa anti A dan beta anti B. 4 macam golongan darah berdasarkan sistem ABO adalah golongan darah A, golongan darah B, golongan darah C, dan golongan darah AB. Alasan golongan darah O disebut sebagai donor universal adalah karena golongan darah O dapat mendonorkannya pada semua golongan darah. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya atau menanggapi waktu dan kesempatan kami. Oke, ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Oke, jadi ada satu orang yang ingin bertanya dari kelompok 3. Deborah, silakan. Selain golongan darah O disebut sebagai donor universal, golongan darah AB juga dikatakan sebagai resipien universal. Mengapa darah AB dikatakan sebagai resipien universal? Oke, baik, itu pertanyaan yang cukup bagus dari kelompok 3 dari Deborah. Ibu kembalikan ke kelompok 5. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Alasan golongan darah AB dikatakan sebagai resipien universal adalah karena golongan darah AB dapat menerima donor dari semua jenis golongan darah. Baik, kelompok 3, bagaimana dengan jawaban kami? Pas. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih atas masukan dari kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian pada hari ini ya. Oke, untuk yang menambahkan tadi dan untuk yang bertanya Ibu ucapkan terima kasih. Diskusi hidup karena kalian mau bertanya dan kalian juga mau menambahkan ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelas anak. Oke, baik. Jadi karena sudah selesai diskusi, sudah selesai presentasi, Ibu akan lanjutkan dengan memberikan kalian klarifikasi jawaban juga penguatan mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Organ peredaran darah manusia, khususnya jantung dan pembuluh darah. Tolong kalian perhatikan semua di depan. Oke, jadi ini adalah gambar struktur jantung manusia. Ya, jadi gambar dari struktur jantung manusia dengan bagian-bagian jantung tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Jadi, kalian lihat sini. Ini adalah dia punya bilik. Ini dia punya apa? Ini dia punya serambi, ini dia punya bilik. Tapi karena ini dibelahnya melintang seperti ini, makanya kelihatan seperti ini. Tapi ini sampai di bagian bawah. Jadi nanti pembuluh darahnya ini dari sini masuk ke dari kakut ini masuk ke sini. Bisa? Oke, jadi ini kalian lihat di dalam kalian punya LKPD dibuka. Jadi ini adalah dia punya bilik apa? Bilik kanan. Oke, ini bilik Kiri. ini serambi Kanan. ini serambi Kiri. Oke. Terus ini kakutnya kalau di sini hanya ada 2 ya. Hanya ini dengan ini. Kakut itu dia ada di antara bilik dan serambi. Jadi dia membuka dan menutup ketika darah akan dari serambi akan menuju ke bilik. Oke. Nanti baru kita belajar tentang peredaran darah, sistem peredaran darah besar, darah kecil itu baru Ibu jelaskan tentang darah itu dia dari mana ke mana, diedarkan ke mana ya. Itu minggu berikut. Oke, jadi kita cukup belajar hari ini tentang struktur jantung. Terus yang berikut, pembuluh darah yang warna biru ini adalah biasanya. Oke, dengar jadi begini. Pembuluh darah manusia biasanya orang gambar warna biru itu adalah pembuluh vena. Ya, pembuluh vena yang merah itu pembuluh arteri, kecuali ada kecualinya. Kecuali ingat bahwa arteri itu gambarnya warna merah.
Oke, sama dengan vena. Kalau pembuluh darah vena itu dia warna biru secara umum karena dia membawa darah yang kaya akan CO2. Kecuali satu yaitu apa? Vena pulmonalis. Vena pulmonalis dia membawa darah yang kaya akan oksigen. Oke, makanya kalian lihat di sini kalau ini adalah apa? Arteri pulmonalis. Oke. Baik, yang di atas ini apa? Aorta, pembuluh darah utama yang besar. Ya. Bisa? Oke, terus yang berikut. Kita lanjut. Oke, yang berikut adalah tentang pengertian jantung dan juga fungsi jantung. Sekaligus Ibu menjawab ini kan? Ya, jadi tadi ada pertanyaan apa itu jantung dan apa itu fungsi atau peranan jantung. Ya, jadi tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 ya? Satu, kelompok 1 kalau tidak salah. Jadi apa itu jantung? Ya, jadi kalau perhatikan jantung yang ini adalah organ vital dalam tubuh manusia ya. Organ vital artinya sangat utama, berperan penting dalam tubuh manusia yang berukuran sebesar kepalan tangan dan letaknya ada di dalam apa? Rongga dada sebelah kiri. Berfungsi untuk memompa darah. Oke, jadi fungsi utama jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, bisa kelas 8A? Bisa. Jadi itu mengenai pengertian dan fungsi dari jantung. Kita ke yang berikut. Oke, jadi ini katup yang ada di jantung tadi ya. Jadi ada katup, yang pertama namanya katup tricuspidalis. Yang kedua namanya katup bicuspidalis atau katup apa? Mitral. Yang ketiga namanya katup pulmonal. Yang keempat namanya katup aorta. Ya, jadi punya peranan masing-masing yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Oke, yang berikut. Ya, ini adalah struktur dari pembuluh darah manusia. Jadi pembuluh darah manusia kalian lihat ini yang bilang merah ini biru. Nah, kalau merah berarti apa tadi? Pembuluh darah arteri. Jadi ini arteri, ini adalah vena. Yang kecil-kecil ini adalah kapiler. Ya, jadi ini diperbesar, ini kapiler kalian lihat yang panah ke atas, ini diperbesar seperti ini. Jadi kapiler itu yang kalian lihat ada urat yang kecil-kecil itu adalah kapiler. Pembuluh arteri di tubuh manusia kalian bisa lihat letaknya ada di sini. Di tubuh manusia letaknya di sini. Yang kalau orang bilang pernah nonton film-film orang bunuh diri dong? Kalau bunuh diri potong di mana? Jangan pulang ke rumah bilang tadi ibu kira ajar potong bunuh diri. Bunuh diri itu potongnya di sini. Tidak ya. Jadi maksudnya ibu adalah ini letak pembuluh darah arteri yang bisa dilihat, bisa dirasa yang ada di dekat dengan permukaan tubuh. Ya, kalau vena, pembuluh darah vena itu yang biru-biru semua ini. Nah, biru-biru dekat dengan permukaan tubuh itu vena. Kenapa warnanya biru? Karena dia mengandung apa? Karbon dioksida. Orang bilang darah kotor tadi aku bilang. Kalau arteri ini mengandung darah yang kaya oksigen. Orang bilang darah bersih. Bisa? Nanti strukturnya sebentar kita lihat dia punya perbedaannya. Oke, jadi itu. Nah, pembuluh darah arteri dan vena ini dihubungkan oleh kapiler. Ya, jadi ada kelompok berapa yang tadi ada sebutkan fungsi dari kapiler adalah dia menghubungkan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Oke, baik yang berikut. Oke, baik. Jadi itu fungsi pembuluh darah sudah. Kita masuk lagi ke AI. Jelaskan perbedaan pembuluh darah arteri dan vena sekaligus dijawab oleh KPD bagian sini kan? Ya, jadi perbedaan antara pembuluh darah arteri dan vena ini yang pertama adalah mengenai dia punya tempat. Oke, kalau arteri yang pembuluh nadi tepatnya apa di dalam. Di dalam. Jadi
Kuat. Elastis. Kalau vena Tipis dan tidak elastis. tipis dan tidak elastis. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Bayangkan arteri ini tebal kok. Tebal, elastis itu artinya dia seperti bisa direndamkan gitu ya. Terus kalau ini tidak tipis ya, vena ini tipis. Kalau orang mau kasih masuk jarum suntik itu carinya pembuluh vena ya. Oke, terus yang berikut aliran darah. Kalau arteri dia meninggalkan jantung. Kalau vena dia meninggalkan jantung. Oke, pakai logika saja. Kenapa arteri meninggalkan jantung? Karena arteri harus bawa darah bersih edarkan ke seluruh tubuh. Ambilnya dari jantung. Ya. Oke, oksigen itu dari saluran pernapasan dibawa menuju ke jantung oleh kapiler darah. Nanti dari situ dibawa oleh arteri ke seluruh tubuh untuk diedarkan. Oke, vena ini dia apa? Menuju ke jantung. Karena dia bawa CO2 dia menuju ke jantung. Nanti di jantung dioper ke kapiler darah dibawa ke paru. Paru di dalam alveolus pertukaran. Jadi CO2-nya nanti tembus ke paru. Oke, bisa. Terus apa nak? Bisa. Denyut arteri. Terasa. Kalau vena Tidak terasa. Oke, makanya kalau orang sunati orang bilang coba dokter biasanya lihat itu setelah raba jantung masih berdenyut atau tidak, biasanya diraba di sini toh, karena di hatinya ada denyut. Coba rasakan itu ada denyut. Ada tidak? Ada banget. Kalau yang belum dapat berarti tidak pernah betul-betul itu. Ya, ada di depan. Ya, biasanya di sini dengan di bagian bawah sini. Dengan di bagian bawah sini. Tapi ibu bukan dokter. Ya. Oke, jadi itu denyut. Kalau arteri terasa, kalau pembuluh darah vena, biar kalian cari ke lini tubuh juga denyutnya tidak terasa. Oke, masuk. Oke, pembuluh nadi. Satu pada pangkal. Satu pada pangkal. Kalau vena Banyak panjang menggolong. banyak vena banyak bentuknya di seluruh tubuh, tapi denyutnya tidak terasa. Luar biasa ya. Oke, yang berikut darah yang keluar. Kalau pembuluh nadi atau arteri dia apa? Memancar. Kalau vena dia menetes. Makanya tadi ibu bilang kalau orang bunuh diri dan potong di arteri sini matinya cepat karena darah yang keluar tuh memancar. Kalau potong di vena sini sampai besok dulu belum tidak ya. Jadi kalau di vena itu tidak menyesatkan kalian masuknya di vena itu darahnya menetes. Jadi kalau terkena benda tajam misalnya ya, atau kalian jatuh atau apa, darahnya itu hanya menetes saja. Kalau ini langsung cepat-cepat harus ditangani dokter, ini harus dijahit ini pembuluh darah arterinya. Karena kita bisa kehilangan darah yang banyak. Oke, baik, itu mengenai perbedaan antara pembuluh darah arteri dan vena. Oke, untuk golongan darah ini biasanya kalian pelajari lebih lanjut nanti di kelas 9. Jadi di kelas 8 itu hanya singgung ya, jadi hanya menyerempet sedikit mengenai golongan darah. Jadi golongan darah pada manusia itu sistem ABO itu dia dibagi menjadi 4. Golongan darah A, golongan darah B, O dan AB. Ada siapa yang kesini golongan darah AB? Belum tahu? Siapa golongan darah O? Tidak tahu. Yang sudah tahu golongan darah siapa di sini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi yang lain? Tidak ada. Oke, terus untuk ini juga tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok. Berapa tadi? Kelompok 5 tadi. Oke, baik, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 5. Jadi itu untuk penguatan materi dari ibu dan klarifikasi mengenai pertanyaan yang sudah kalian berikan di depan. Baik, masih semangat kelas apa nak? Kelas apa mana semangatnya? Kalau Bu Unai kan luar biasa mereka. Oke, masih semangat. Baik. Jadi untuk materi tadi sudah jelaskan, kita akan lanjutkan dengan yang berikut adalah kesimpulan. Oke, baik.
Baik, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai dari sini. Oke, elaborasi kesimpulan. Kesimpulan pertama pembelajaran hari ini adalah jantung adalah organ vital berotot dan berongga dengan ukuran sebesar kepalan tangan dalam tubuh manusia yang berperan memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta memiliki bagian-bagian dengan fungsinya masing-masing. Oke, baik, tepuk tangan untuk elaborasi tentang jantung, pengertian dari jantung, terus letak jantung dan fungsi jantung serta bagian-bagian jantung. Baik, yang berikut siapa lagi? Agnes, silakan. Kesimpulan kedua. Jantung memiliki bagian berupa bilik dan serambi yaitu bilik kanan dan kiri, serta bilik kanan dan kiri serta memiliki kasur berhubungan yang berdarah. Empat kasur yang terdapat pada jantung adalah kasur difuspitalis, kasur tricuspitalis, kasur pulmonal dan kasur aorta. Oke, tepuk tangan untuk Agnes. Oke, baik, itu mengenai bagian-bagian jantung dan juga katup yang terdapat pada jantung. Jadi ada dari katup tricuspitalis sampai dengan katup aorta. Oke, baik. Pagi tadi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulan penjelasan kita pada hari ini yang ketiga mengenai pembuluh darah pada manusia terdiri atas pembuluh arteri, pembuluh vena, dan kapiler darah yang memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Oke, baik, tepuk tangan. Jadi yang ketiga itu adalah mengenai pembuluh darah, terdiri atas 3, pembuluh darah arteri atau pembuluh balik, pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah apa tadi? Kapiler darah. Oke, baik. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, belakang. Silakan. Baik, kesimpulan materi kita yang terakhir hari ini adalah golongan darah pada manusia terdiri atas golongan darah AB, O, dan AB. Golongan darah O disebut sebagai donor universal, sedangkan golongan darah AB disebut sebagai efisien universal. Oke, tepuk tangan. Baik, masih ada yang ingin menyimpulkan? Betulan pas. Oke, baik. Jadi, baik. Itu mengenai kesimpulan. Terima kasih untuk beberapa orang yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, bagaimana kelas 8A? Apa yang sudah dimengerti mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Sudah dimengerti? Sudah mengerti tentang apa? Tentang fungsi Dan fungsinya apa lagi? Pembuluh darah, apa lagi? Golongan darah. Oke, baik. Jadi itu sudah dimengerti. Ada yang tidak dimengerti? Bisa ditanyakan ke Ibu. Pas. Oke, berarti tes nomor 100 semua ya? Ya, Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kelas 8A untuk perhatiannya sampai dengan saat ini. Kita lanjutkan, yang berikut adalah kalian bisa mengumpulkan kembali LKPD yang tadi sudah dikerjakan. Agnes bisa dikumpulkan.
bagian apa supaya ibu periksa, ibu bisa lihat. Kerjakan baik-baik ya, nilainya nanti ibu sampaikan ke ibu sering ibu nanti.
Harus dikasih semangat untuk yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, berkenan kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan berikanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai